Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah dan juga hidayah dan juga nikmat yang sangat banyak sehingga kita bisa bermajlis ta'lim, menuntut ilmu bersama. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada pada program yang bagus program Minhajul Muslim, yaitu program praktek fikih. Dan pada pertemuan pertama ini kita akan membahas bagian-bagian air membahas tentang bagian-bagian air. Berbicara tentang pembagian-pembagian air ini, tentunya ada perselisihan dan juga beda pendapat di kalangan para ulama. Pendapat para ulama tentang pembagian jenis air ini lumayan banyak pendapat Namun pendapat yang paling kuat dan yang paling terkenal itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu mereka mengatakan air itu terbagi kepada 3 jenis. Tiga jenis itu mereka mengatakan yang pertama tohur tohur, tohir dan juga najis. Nah, air yang 3 ini kita katakan tadi tohur Tohur itu air yang suci dan mensucikan, atau disebut dengan istilah lain adalah al-ma'ul mutlaq. Air yang mutlak, air mutlak, dan nanti akan kita bahas Air mutlak itu adalah air yang memang masih dalam kondisi atau sifat asalnya. Sebagaimana kita ketahui air itu sifatnya cair dan suci. Jika seperti ini maka dikatakan dengan air tohur, suci lagi mensucikan. Kemudian yang kedua tadi tohir, airnya hanya suci, bersih namun tidak bisa mensucikan kita dari hadas kecil ataupun hadas besar, dan juga tidak bisa kita gunakan untuk menghilangkan najis. Contoh air tohir itu sesuai katanya tohir itu suci namun tidak mensucikan. Dan ini banyak seperti air teh Maksudnya air teh yang dominan air itu adalah teh. Namun jika kena air suci namun dikenai sedikit teh saja dan masih didominasi oleh air tadi, bukan didominasi oleh teh, masih boleh kita gunakan untuk berwudu. Namun jika namanya sudah bertambah sifatnya seperti air susu, berarti tidak boleh. Air teh, air kopi, jika seperti ini maka tidak boleh lagi kita gunakan untuk berwudu. Namun jika masih didominasi air namun ditetesi sebagian zat yang suci, maka masih boleh kita gunakan untuk bersuci. Kemudian jenis yang ketiga adalah najis, air najis Jelas kalau air najis ini memang tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Nah, dan pendapat air ini atau qaul yang pertama ini, kita katakan tadi 3 jenis air ini adalah pendapat yang disepakati oleh 4 mazhab Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, walaupun memang dalam mazhab mereka di sebagian kitab ada tambahan 1, yaitu
ma'ul musammas ya. Ma'ul musammas, air yang terjemur ya dengan terik matahari. Namun intinya yang tiga ini ada dalam buku fikih mereka. Kemudian madhab al-Imam Ahmad ya, Al-Hanabilah. Ini juga mereka sepakati. Kemudian sebagian madhab Imam Abu Hanifah dan juga madhab Imam Malik. Jadi pendapat ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh mazahib al-arba'ah, 4 mazhab. Dan mereka berdalilkan ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang laut. Maka Rasulullah mengatakan huwa at-tahuru ma'uhu ya. Airnya suci. Rasulullah mengatakan airnya suci. Ada hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita mandi dengan air yang tergenang ya. Kita ketahui bahwasanya air yang tergenang itu adalah air yang bersih ya. Namun Rasulullah melarang kita memakai itu. Ini menunjukkan bahwasanya ada air yang bersih namun tidak bisa kita gunakan untuk mensucikan kita dari hadas kecil ataupun hadas besar. Seperti itu. Itu istimbat dari mereka ya. Itu kesimpulan dari mereka. Nah, bismillah ya, sebagaimana kita ketahui dan juga kita katakan tadi, pendapat yang kuat itu 2 pendapat. Yang pertama sudah kita sebutkan tadi 3 macam air ya. Kemudian pendapat yang kedua mereka mengatakan 2 macam saja air. Yang pertama hampir mirip dengan yang pertama, namun yang nomor 2 dihilangkan. Jadi mereka hanya mengatakan tahur dan juga najis. Air itu suci dan mensucikan. Kalau tidak mensucikan, antara yang dua ini saja, berarti najis seperti itu. Air najis. Ya, pendapat ini memang banyak para ulama menguatkannya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Dan juga sebagian madhab al-Imam Abu Hanifah dan juga dikuatkan oleh ulama karismatik Saudi seperti Syekh bin Baz dan juga Syekh Ibnu Utsaimin. Dan juga saya lebih menguatkan pendapat yang kedua ini ya. Karena pendapat yang kedua ini adalah memudahkan kita, karena memang agama kita ini agama yang mudah, tidak sulit. Dan mereka mengatakan ini juga berdasarkan dalil ya dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 48, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami telah menurunkan dari langit air yang tahur. Allah mengatakan air yang tahur. Allah menyebutkan hanya 1 macam. Berarti bisa kita sebutkan 2. Kalau bukan tahur berarti lawannya najis, itu saja. Ini istinbat mereka. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, "Idz yughashshikum an-nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Seperti itu juga Allah turunkan air dari langit ya untuk mensucikan kita. Dan juga mereka menguatkan pendapat mereka ini dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ma'a tahur la yunajjisuhu syai'." Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada yang bisa membuatnya bernajis ya. Tidak ada yang bisa membuatnya bernajis.
la yunajjisuhu syai', kata Rasulullah. Jadi kenapa mereka mengatakan air itu terbagi dua sebagaimana yang kita katakan tadi? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam Al-Qur'an satu macam air saja, tahur, ya. Dan tidak ada pembagian air ini kita temukan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak membagikan air itu kepada tahur, tahir. Dan pembagian ini kata mereka adalah pembagian yang tidak didasari oleh Al-Quran dan juga Sunnah, bahkan menyelisihinya. Kemudian tidak ada hukum asal ini dalam syariat Islam. Kalau seandainya ya, pembagian air ini tiga, maka akan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perintah, ya. Jika sanggup menggunakan air, maka dengan air, ya. Namun jika tidak sanggup, maka dengan tayamum. Makanya Allah berikan solusi lain. Jika tidak bisa dengan air, maka tayamum. Ini mereka kuatkan dengan pendapat mereka ini. Jadi, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kalian tidak menemui air, ya. Allah menyebutkan situ secara umum air. Secara umum, karena air itu secara hukum asalnya adalah mensucikan. Jadi ketika kita tidak menemukan air yang suci, namun ada air najis, maka kita dibolehkan untuk bertayamum seperti itu. Nah, jadi juga alasan mereka perlu kita ketahui bahwasanya ketika air itu juga bercampur dengan benda yang suci, maka itu boleh kita gunakan untuk bersuci, ya. Boleh kita gunakan untuk bersuci, dan ini juga berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah, ya, radhiyallahu anha, ketika salah satu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk memandikan putrinya itu igsilnaha salasan, ya. 3 kali, maksudnya 3 kali dimandikan, au khamsan, atau 5, atau lebih banyak dari itu jika kalian melihat itu dibutuhkan, ya. Maka Rasulullah di penghujung hadis ini mengatakan bima'in wasidir, dengan air dan juga dengan bidara. Waj'al fil akhirah kafuran, dan jadikanlah di penghujung mandinya itu dengan air kafur, au syai'an min kafur, atau sedikit dari kafur yang dicampur dengan air, ya, campur dengan air. Berarti ini menunjukkan bahwasanya air yang tercampur dengan benda suci saja masih boleh kita gunakan untuk bersuci, masih boleh kita gunakan untuk bersuci. Seperti air umpamanya tercampur dengan air teh, namun masih didominasi oleh air itu, walaupun berubah warnanya sedikit, ya, masih boleh kita gunakan untuk bersuci. Nah, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan membahas tentang air mutlak. Air mutlak itu adalah al-ma'ul baqi ala asli khilqatihi, yaitu air yang masih dalam kondisi atau sifat aslinya, ya. Sebagaimana kita ketahui sifat asli air itu yang pertama dia suci, ya, cair, ya. Maka ini dikatakan dengan air mutlak. Jadi jika sifat aslinya tidak ada lagi, umpamanya dia kental, umpamanya, ya, kental, disebabkan dicampur dengan tepung atau agar-agar, ya, maka itu tidak dikatakan lagi dengan al-ma'un mutlak.
Dan berbicara tentang al-ma'ul mutlak ini memang ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, air mutlak itu memang ada perselisihan jumlah ya. Perselisihan jumlah ya. Namun intinya walaupun berselisih jumlahnya, namun kita bisa katakan itu semua sama. Seperti imam kita, Imam Asy-Syafi'i, dalam madhab mereka mengatakan ada 7 macam air. Dalam madhab yang lain disebutkan lebih dari itu. Namun yang disebutkan itu juga. Karena memang secara istilahnya menurut mereka, menurut fikih ya, definisi air mutlak itu mereka tambah, ada yang menambah apa yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi ya, atau keluar dari bumi dan masih dalam sifat atau kondisi aslinya, seperti itu. Makanya mereka sebutkan 7 seperti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, nanti akan kita sebutkan bersamaan ini ya. Kita akan sebutkan yang banyak saja pendapat yang 9 ini ya. Dari yang 9 ini sebetulnya 7 dari itu sudah ada dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Pertama adalah ma'ul matar ya, air hujan. Tentunya ketika kita baca buku yang ditulis oleh para a'immah, terkhusus kita di Indonesia Imam Syafi'i, mereka juga menyebutkan air yang mutlak itu salah satunya adalah air hujan. Sebagaimana Allah mengatakan, yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Iya, air hujan itu dibolehkan kita menggunakan air itu untuk bersuci. Karena secara hukum asalnya itu adalah air mutlak yang Allah turunkan dari langit ya. Selama air itu masih dalam keadaan suci, boleh kita gunakan. Ketika air itu sudah bercampur dengan najis dan didominasi oleh najis dan bisa merubah salah satu dari 3 sifatnya, rasanya, baunya, warnanya, maka tidak boleh. Namun ketika turun dari langit kita tampung, kita boleh mandi dengan itu, bersuci dengan itu. Karena Allah yang mengatakan dalam surah Al-Anfal ya, dan kami menurunkan bagi kalian air dari langit untuk mensucikan kalian ya. Litahhirukum bihi, untuk kalian gunakan untuk bersuci, seperti itu. Kemudian ma'ul bahar ya, air laut, dan ini juga disebutkan dalam yang 7 ya menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Iya, air laut itu dibolehkan digunakan untuk bersuci karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan itu ketika para sahabat bertanya kepada beliau tentang air laut. Ketika para sahabat berlayar di laut ya, mereka menceritakan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa sedikit air. Jika mereka gunakan itu untuk berwudu, maka mereka akan kehausan ya. Sebagaimana kita ketahui air laut itu asin, tidak mungkin kita minum. Maka mereka bertanya tentang air laut ini, maka Rasulullah mengatakan, "Wat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Air laut itu adalah airnya tahur. Tahur itu kita katakan tadi adalah air yang suci lagi mensucikan. Bahkan bukan itu saja, Rasulullah tambahkan wal hillu maitatuhu. Bahkan bangkai-bangkai laut itu dihalalkan bagi kita. Maksudnya bangkai hewan yang mati namun tidak disembelih, dihalalkan bagi kita. Ini menunjukkan bahwasanya air laut itu walaupun asin dibolehkan bagi kita menggunakan itu untuk bersuci. Ketika seorang buang air kecil umumnya, dia ambil air laut untuk mensucikan dirinya dan juga najis yang ada pada dirinya itu dibolehkan. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lanjutan al-ma'ul mutlak, pembagian air mutlak ini akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.